semuanya, Satrio Wijaya di sini. Di samping saya adalah 2011 Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Jadi kali ini kita akan mereview mobil ini, tapi sebelumnya saya mohon maaf karena ini di depan rumah dan rumahnya itu di pinggir jalan dan jalannya lumayan rame. Jadi banyak sekali motor-motor sliwer-sliwer di sini. Mohon bisa dimaafkan, dan karena saya di rumahnya ada toko, jadi banyak pelanggan yang kesini juga bawa motor. Semoga tidak mengganggu audionya banget ya, tidak mengganggu banget. Kalau mengganggu sih ya, tapi tidak banget semoga. Nah, mari kita bahas tentang mobil ini. Mobil ini adalah mobil yang pernah saya pakai dulu waktu SMA. Jadi waktu saya SMA saya pernah pakai ini karena saya nyolong mobilnya bapak ya, nyolong kunci dulu. Waktu bapak keluar kota sering saya pakai sebenarnya. Mohon maaf kalau bapak lihat video ini. Sebenarnya saya tidak begitu banyak tahu mengenai mobil ini, tapi saya akan share bagaimana mobil ini dan bagaimana caranya dan bagaimana saya pengalaman makainya. Mungkin bisa dilihat di bagian depan ya teman-teman, karena ini tipe Dakar sehingga agak berbeda dengan tipe-tipe Pajero yang lainnya. Karena tipe Pajero Sport itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah GLX, itu adalah tipe seperti ini. Dia transmisinya manual dan 4x4. Dia trim-trimnya tidak selengkap, fitur-fiturnya tidak selengkap Dakar atau selengkap Exit. Terus ada lagi yang GLS, itu adalah tipe yang paling rendah, manual 4x2. Terus di atasnya ada Exit, itu Matic teman-teman ya, pasti Matic. Dan varian Exit ini ada varian yang sangat terbatas atau limited edition, yaitu Exit 4x4. Nah, di atasnya ada Pajero Dakar. Bedanya sama Exit yaitu grillnya, lampunya dan lain-lain itu. Terus ada yang Dakar 4x4. Kalau Dakar 4x4 itu Dakar yang versi tertinggi. Bedanya apa sama Dakar ini? Bedanya adalah joknya warna merah, kalau ini warna hitam. Ini nggak gitu ya teman-teman ya. Bedanya kalau 4x4 itu penggerak 4 roda, pajaknya mahal dan lebih sakti waktu dibawa off-road. Kalau yang ini itu 4x2, pajaknya lebih murah dan tidak begitu sakti, tapi ya lumayan sakti karena di transmisi belakang di gardan belakangnya ada LSD yang sudah bawaan dari Mitsubishi. Nah, sekarang kita mau bahas di bagian depannya dulu. Di bagian depan kita bisa lihat di sini ada lampu yang cukup lumayan canggih ya teman-teman. Di sini ada sein, ada lampu utama dan lampu jauh, ada lampu kotanya itu kecil di sana. Nah, kalau lampu utamanya ini dia sudah HID proyektor ya teman-teman ya. Sebenarnya lampunya ini tuh bisa naik turun gini. Di dalam itu ada indikator. Dia indikator kayak lampunya itu bisa naik turun, tapi sebenarnya saya nggak menemukan lampu ini bisa naik turun. Mohon bisa dijelaskan bagi teman-teman yang lebih paham, apakah lampu ini bisa otomatis naik turun. Kok tidak ada buktinya, tapi ada indikator di dalam supirannya. Nah, di samping ada grill yang bentuknya honeycomb, dan ini bolong beneran. Ya kali nggak beneran karena bolongannya grillnya cuma ini sama ini ya. Ini bolong beneran. Dan kalau yang tipe di bawahnya, yang tipe Exit itu modelnya nggak honeycomb seperti ini. Nah, sebenarnya ada sedikit revisi dari Pajero Sport yang Dakar ini, seperti di tahun 2013 dan 14 itu di atas dashboardnya itu ada punuannya seperti itu. Itu isinya kayak kompas, fuel consumption dan lain-lain ada di sana. Terus di tahun yang lebihnya lagi ada ini bentuknya garis begini ya teman-teman ya, bukan honeycomb tapi garis. Dan yang edisi terakhir itu ada juga yang peleknya berbeda dengan yang ini. Sebenarnya perubahannya nggak cuma di situ, tapi perubahannya itu macam-macam. Seperti saya entah kenapa dulu punya 2, satu silver satunya putih. Terus dulu Swift juga punya 2, silver juga sama putih juga. Yang putih sisa di sana itu masih ada Swift warna putih. Nanti bisa di zoom aja di sana ya, kayak tak ada pokoknya di sana itu. Nah, jadi kita bahas dulu mobil ini sampai selesai. Tadi sampai mana? Sampai lampunya, terus sampai tipenya, update-nya. Nah, sebenarnya ada juga yang varian bensin V6. Itu punya teman saya, ada senior namanya Mas Badru Zaman. Dia kuliah pakai Pajero itu bensin. Teman-temannya katanya kalau pinjem itu nggak kuat bensininnya. Ya kalian tahu lah ya, itu kalau mesinnya itu sangat boros sekali. Tapi tenaganya katanya lumayan daripada yang diesel. Turbo lag-nya itu tidak ada karena dia memang NA ya, bukan turbo. Mas, kita mau bion baik. Oke, lanjut. Di sini kita bahas
Tadi sudah sampai grill, di bawah ada lubang lagi di sini, bentuknya honeycomb semua ya teman-teman ya. Ini honeycomb, sini ada fog lamp. Fog lampnya lumayan terang. Ini ada headlamp washer, nanti kita praktekin, semoga bisa karena saya juga agak lupa. Ini ada aksesoris tambahan add-on bumper. Ini sebenarnya nggak ada, tapi ini aksesoris ya teman-teman. Seperti itu. Khas mobil besar seperti ini, itu ground clearance-nya gede banget teman-teman. Dan ini ada skid plate atau bisa dibilang sebuah protektor kalau kita mau menghajar itu ya, trotoar atau pembatas jalan lebih aman daripada yang nggak ada. Oke, kita lanjut lagi bahas di samping. Mobil ini seperti mobil 7-seater biasa atau sama dengan kompetitornya, yaitu Toyota Fortuner. Di tahun yang sama Toyota Fortuner juga mirip banget seperti ini, pintunya 2 ya kali. Terus spionnya seperti ini gitu ya. Spion wae ketemu. Nah, mari kita bahas di bagian samping. Di bagian samping terdapat emblem tulisan DID. High power ini adalah common rail, jadi mesin Pajero Sport Dakar dengan yang Exit itu berbeda ya teman-teman. Kalau yang Dakar itu turbonya sudah VGT atau variable geometric turbo, jadi dia di low RPM sama di high RPM itu geometri dari turbonya itu bisa berbeda, sehingga bisa menghasilkan spool turbo yang maksimal. Sehingga kalau teman-teman ngeh sama suara mesin ini dibandingkan yang Exit, ini itu bunyi turbonya, bunyi spoolnya itu lebih keluar di RPM bawah itu lebih duluan daripada yang Exit. Dan powernya kalau yang Exit itu sekitar 130-140an horsepower, kalau yang ini itu 171an horsepower. Correct me if I wrong, karena saya ini tidak baca skrip, tidak baca apa, hanya keluar langsung dari mulut ya teman-teman. Terus kita bahas lagi, di sampingnya ada spion yang warnanya chrome. Ini bisa retract kalau kita tutup dari sini ya teman-teman ya, seperti itu. Oh, kalau diputar nih, nah seperti itu. Nah, kalau kontak di ACC, spionnya itu buka. Kalau di lock, ya spionnya nutup. Seperti itu ya, mantap. Terus kita bahas di bagian samping ada talang air, ada tulisannya Pajero Sport. Saya nggak tahu ini bawaan pabrik atau ini adalah aksesoris dari distributor. Lewat dulu. Monggo Mas. Ganggu ya. Enggak apa-apa, iklan aku lah ya. Terus kita lanjut bahas lagi. Ini ada talang air. Di atasnya ada sebuah roof rail. Fungsinya apa? Fungsinya untuk meletakkan crossbar tidak menempel di sini, sehingga kalau mobil yang ditempel crossbar, kalau nggak ada roof railnya, dia kan nempel sini ya. Jadi dia bentuknya kurang manis gitu. Tapi kalau ada roof railnya, dia nempelnya di roof rail jadi lebih manis, walaupun nanti hasilnya bakal lebih mentinting gitu ya. Kalau dikasih roof box atau sesuatu itu, dia bakal lebih tinggi daripada yang tidak pakai roof rail. Tapi itu plus minus tergantung selera kalian. Nah, di bawah udah pakai kaca film Vigul bawaan, kalau beli Dakar pasti dapat Vigul. Terus di bawahnya lagi terdapat handle yang cukup besar dan mantap sekali kalau di bawah. Kalau dipegang, jadi dipegang itu mantap gitu ya teman. Terus ini, oh iya, jadi kalau Pajero punya teman saya yang 2013 itu pintunya kalau dibuka rasanya itu enteng banget teman-teman. Jadi itu kalau dibuka itu tuh enteng, tapi nggak tahu kalau ini tuh berat. Dan ini suaranya padat banget, mungkin sudah dipasang peredam, saya juga nggak begitu tahu. Dan khas Pajero itu kalau dipakai ya, itu di sininya teman-teman, ini pasti kotor karena ini bersinggungan langsung dengan kolong. Jadi di kolong ini dia langsung masuk ke sini. Jadi kalau kalian sering nyuci Pajero kalian sendiri, di sini bakal kotor banget ya teman-teman.
seperti itu. Terus kita bahas di bagian bawahnya. Salah ya. Oke, kita lanjut di bagian bawah. Terdapat footstep yang fungsional. Di sini footstepnya ada sedikit kisi-kisi, jadi nggak pipa bunter biasa, tapi ada sedikit pemanis-pemanisnya gitu. Nah, pemanis-pemanis ini juga nggak sembarangan, tapi dia ada grip-gripnya seperti ini agar supaya kalian tidak kepleset, atau ini intinya adalah memperbesar gaya gesek kontak antara sikil kalian dengan footstep seperti itu. Nah, lanjut kita di bagian bannya. Ban ini berbeda dengan yang varian Exit, karena kalau ini ring 17, kalau Exit ini ring berapa ya? Kalau ini ring 17, kalau Exit saya nggak tahu, atau cuman beda kembangannya ya, karena menurut saya agak sedikit lebih gede yang ini. Kalau yang Pajero baru itu yang 4N15 itu kan peleknya ring 18, kalau ini ring 17 dan profilnya 265 65 17. Bannya lumayan mahal karena Michelin, teman-teman. Jadi seperti itu, gede banget seperti ini. Mari kita lanjut di bagian belakang. Lanjut di bagian belakang, kita bisa lihat di sini di kaca belakang ada defoggernya, ada wipernya, ada wiper washernya, ada stop lampnya disokin. Ini stop lamp ya, teman-teman ya. Jadi kalau direm dia nyala, terus lebih bagus daripada yang di sini karena lebih rapi aja gitu. Coba itu yang rear, itu kan ininya di sini. Ini di sini, jadi agak kurang gimana gitu. Kalau itu kan nyumpet, jadi lebih clean. Terus kita balik lagi ke sokin. Di sini ada emblem 3 berlian B aja. Di sini ada tulisan Pajero Sport. Lampunya khas seperti ini, sipit, sangat sporty, dan bagi teman-teman pemudi harapan bangsa, kalau kalian hobi modifikasi pasti gatel banget ganti ini, ganti apa namanya, lampu belakangnya, karena banyak sekali aksesoris yang menjual tentang part aftermarket lampu belakang dari ini yang sangat istimewa. Seperti itu saya juga pengen sebenarnya, tapi ini bukan mobil saya. Terus kita lanjut di bagian belakang bawah. Ini ada towing hook, fungsinya untuk bumper. Ini sangat tebal sekali, teman-teman. Ini ada besi 1 cm. Ini berapa mili, ini sangat kuat sekali, kenceng banget. Ini juga iya. Bagi teman-teman yang mesen, silahkan bisa klik link Instagram Satrio Adiwijoyo, karena kalian bisa pesen, saya bisa buatkan, kalian punya uang dan saya bisa jual. Mantap. Terus di bagian belakang terdapat sensor parkir 2 biji, 4 ding, sama sana sama sini. Ada kamera mundur juga. Terus di sini ada add-on garnish belakang, dan nggak begitu penting sebenarnya. Terus di bagian bawah ada cover ban serep ya, teman-teman. Jadi lebih aman dari maling kalau mau mencuri, seperti itu. Karena ini varian Dakar, jadi emblemnya Dakar. Karena kalau Exit emblemnya Exit, kalau GLX emblemnya GLX, kalau GLS emblemnya GLS. Kecuali kalian Loki belinya Dakar 4x4, ditulisnya GLS 4x2 Loki. Terus ada kandung. Kita bahas di bagian samping terdapat pengisian bahan bakar. FYI, mobil ini isinya biosolar. So far so good, tidak ada masalah. Jadi bagi teman-teman yang butuh pembuktian Pajero diisi solar apakah rusak atau enggak, ini buktinya. Kayak Bilim bilang seperti itu. Jadi ini buktinya, tidak ada masalah, so far so good. Pakai harian, kilometernya gondrong, isinya biosolar terus, dan tetap juga mobilnya sampai sekarang aman-aman saja ya, teman-teman. Terus kita lanjut di bagian dalam. Sama nyuting sok ini nyong sok kenal. Masuk mobil Pajero Sport ini perlu sedikit gaya ya, teman-teman. Jadi untuk masuk seperti ini tuh agak susah. Jadi kita lebih baik melangkah sekalian agar supaya apa? Yang pertama, kalian lebih mudah masuknya. Yang kedua, jok pinggir sininya kalian itu, pinggir yang sini ya, teman-teman ya. Pinggir ini tuh nggak gampang rusak karena dia nggak tergesek banyak ketika kalian naik, dan kalian lebih gagah masuknya. Jadi sebenarnya bergaya itu bermanfaat ya, teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita bahas di dalam sini. Interiornya sangat mewah menurut saya. Pertama kali lihat mobil ini itu banyak sekali perkulitan di sini, seperti setirnya kulit,
bagus banget. Ada audio steering switch juga. Shift knobnya kulit di sini, dipegang enak banget. Joknya kulit sampai baris ketiga. Nah, FYI bagi teman-teman yang nggak tahu jok kulit itu sebagaimana, sebenarnya jok yang asli kulitnya adalah bagian-bagian yang menempel pada manusia. Jadi bagian depan ini kulit. Biasanya yang bagian belakang itu sintetik. Seperti itu. Tapi bisa juga yang full kulit, mungkin lebih mahal. Tapi bisa juga. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat di bagian sini. Kalau yang rivalnya atau apa namanya? Toyota Fortuner itu di sini ada ininya ya teman-teman ya. Ada genggamannya di sini. Jadi ada dua, satu dan dua. Tapi menurut saya malah sedikit agak ribet ya, karena terlalu rame gitu. Cuman yang ini clean, bagus. Dan di samping ada Twitter. Ini audionya lumayan bagus. Dan ini Dakar yang ini tuh bawaannya sudah tipnya full digital seperti ini. Jadi tidak ada indikator bensin atau apa-apa, itu sudah include di dalamnya. Contoh kita nyalainnya. Matiin dulu AC-nya. Jadi di dalam sini itu sudah ada macam-macamnya. Nah, ini dari AVT, Pajero Sport Entertainment System. Ini ada konsumsi bahan bakar. Terus ini ada rata-rata kecepatan, ada range berapa, ada temperatur luar, ada tekanan, ada ketinggian. Jadi ada altimeternya di dalam head unit ini. Ini ada kompas, tapi saya belum bisa mereset kompas ini. Setting 0 saya belum bisa. Seperti itu. Ini ada Bluetooth juga. Jadi banyak sekali fiturnya ya. Nah, ini tak jelasin dulu. Di sini kita ada AC-nya yang lumayan lengkap teman-teman. Ini ada pengaturan semburan AC. Ini ke atas tok, atas bawah, bisa separuh juga, bisa bawah saja, bisa bawah plus defogger, bisa kaca depan saja. Kalau dipencet ini bisa defogger bagian belakang. Di samping ada mengatur kecepatan blower, ini off. Ini ada auto, ada off, pelan, banter. Kalau di push ini matiin AC, jadi kompresornya nggak nyantel di timing belt gitu ya. Ini untuk on off nya. Di sini untuk sirkulasi dalam, kalau ini nyala sirkulasinya dalam, kalau ini mati berarti sirkulasinya ambil dari luar. Karena ini climate control, jadi ketika ini di auto kita tinggal muter saja berapa suhu yang kita pengen ya. Jadi kalau kita ingin mengatur, contoh saja kita nyalain aja biar jelas. Jadi AC nya ini kalau ini dipencet ini kan nyala, ini berarti defogger belakang nyala. Kalau di ini kan mati, berarti defogger belakang mati. Nah kalau ini diposisikan ke auto dan ini auto, kita tinggal ngatur berapa suhu yang bakal kita pakai. Karena ini sampai 30 derajat berarti ini ada heaternya. Contoh, kita putar paling kanan. Nah, AC-nya bakal mati, sirkulasi dalamnya dia ngambil dari luar, dari mesin juga. Jadi dia semburannya dari kaki, dia hangat banget. Seperti itu ya. Kalau kita tak putar ke paling kiri, dia blowernya jadi gede banget. Terus semburannya dari mana-mana, dia sudah ngatur sendiri ya teman-teman. Jadi gitu cara pakai AC Pajero Sport. Auto kita nggak usah mikir, udah kita gini. Kalau mau nyetater, mau off, ini digeser aja, dia udah mati semua. Seperti itu guys. Nah terus dimatiin, tidak boros. Di bagian bawah terdapat pengaturan untuk ini head unit atas, seperti volume juga bisa dari setir, ganti track dan mode. Setirnya juga lengkap banget. Ada pedal shift up and down, ini 5 speed apa 6 speed ya, saya agak lupa. Wah pokoknya semono lah, lali. Terus di bagian sini terdapat switch lampu. Nah ini juga ada headlamp washer ya. Jadi lampunya dinyalain, ini dipencet, nah dia keluar headlamp washernya seperti itu. Ini disikat lagi. Nah seperti itu guys. Terus ini untuk sein kanan dan kiri. Ini untuk nyalain fog lamp diputar begini, seperti itu. Terus ini, wah ini yang punya bosnya.
Nah terus ini ada apa namanya, untuk mengatur intermittent dari wiper. Jadi bagi teman-teman yang ngeh tentang Pajero ini, kalau digeser begini dia cuman sekali, tapi kalau digeser dipanjer dia cepet ya gitu ya. Jadi sebenarnya ini bermacam-macam banget, ada off, kalau digeser ke bawah intermittennya juga bisa diatur, mau slow, mau fast, mau apa bisa diatur di sini. Terus ini untuk rear, dia untuk wiper belakang. Nah coba di setting ke lampu nih. Ini mas saya mau nyontoin headlamp washer. Setting ke lampu nih. Lampu harap. Wes. Tahu tak? Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Ini bisa tilt ke atas ke bawah tapi tidak bisa teleskopik. Nah, yang bagus dari ini adalah ini ada sunroofnya teman-teman ya. Ini ada sunroofnya, pengaturan sunroofnya dari sini. Jadi kalau mau ngecek sunroofnya, ini kalau ini mau tilt, ini dipencet, ini bisa di tilt gitu, jadi ini bisa buka. Nah bagi teman-teman ingat, kalau buka gini dia tetap bisa nutup. Jadi bagi teman-teman yang lupa, kalau ngetilt ininya ditutup, kalian nggak sadar, nanti setelah kalian buka ini penuh dengan air semua. Jadi harus pastikan dulu ininya nutup, caranya dimasukin ke depan. Nah itu nutup. Kalau mau buka ini ditarik ke belakang. Ini buka, tarik. Nah seperti itu. Ditarik lagi ininya, ditarik ke belakang, masih bisa lagi pol. Tapi ke jalan anginnya itu gembrebek masuk ke dalam kabin. Tadi kalau kayak tadi itu nggak begitu ya, kalau segini itu nggak begitu banget. Tadi kalau nutup seperti itu, set. Nah kalau nutup dia traynya nggak ikut nutup, tapi kalau buka traynya ini juga ikut buka. Di bagian sini terdapat lampu yang bisa dipencet atau nyalain barangnya diginikan. Kalau di tengah, kalau ini off, kalau di tengah dia ikut apa namanya, pintu door seperti itu. Ini di off kan aja. Di bagian sini terdapat vanity mirror, saya bicara. Terus ada airbag sini, SRS airbag. Di sini ada glove box-nya. Ini ada laci penyimpanan lagi. Ada power outlet 12 volt di sini. Ini ada untuk switch sensor parkir. Di samping sini ada switch kamar hotel AC ya. Jadi AC-nya bisa dinyalakan dari sini, bisa dinyalakan dari belakang. Seperti itu. Terus warna belakangnya merah seperti itu, sangat sangar sekali bosku. Bagian sini begini, ada cup holder 2, cup holdernya baru dipakai, jadi beneran. Sini ada kontur-kontur untuk penyimpanan sesuatu. Ada konsol di sini, kalau dipegang salah satu bukanya yang kecil, kalau dipegang yang kiri bukanya yang besar, dipegang yang kanan. Ini ya, pegang kanan apa yang kiri, seperti itu. Mari kita bahas di bagian belakangnya. Perhatikan dulu. Oh ini bisa diretrak dari sini ya teman-teman ya. Kalau Pajero yang baru, retraknya itu bukan push on push off, tapi dia cuma sekali tok aja dan dia balik lagi. Seperti itu ya. Jadi saklarnya agak berbeda bagi kalian yang ngeh sama Pajero. Seperti itu guys. Terus kalau karena ini versi Dakar, jadi joknya warnanya hitam. Karena kalau yang joknya warnanya beige itu versi Exit. Kita bahas di bagian belakang. Sorry kalau agak lama videonya, 20 menit. Ada speaker di sini. Ini mobilnya sangat terpakai sekali ya teman-teman ya, buat belanja ibu-ibu. Joknya warna hitam. AC-nya itu double blowernya di bagian paling belakang, malah di bagian tengah tidak ada buangan AC. Seperti itu guys. Biasa ada armrestnya di sini. Aduh. Biasa ada armrestnya. Nah, armrestnya kulit, ada cup holdernya juga. Ada plastiknya, sebuah small attention to detail yang jos. Terus kita bahas lagi di bagian belakang. Bagian sini switch pintu belakangnya itu elektrik. Jadi dipencet, tarik. Nah seperti itu.
Nah seperti ini belakangnya. Di belakang ada, sebenarnya ada traynya ya ini ya, kalau dilihat dari bekas ini ada traynya. Ini nempel di sini sama di sana, terus bisa nyantol di sini nih. Tapi saya belum tahu, mungkin kalau di luar negeri ini kan namanya Mitsubishi Montero, mungkin yang Montero ada. Tapi selain itu juga bisa buat jok baris ketiga. Lipatnya ini bisa rata lantai, loose, dan itu bisa berdiri seperti itu tegak. Guys, mantap. Sini ada untuk apa namanya, seat belt. Nah ini biar rapi. Sini ada power outlet supaya baris ketiga bisa ngecas HP-nya. Mantap sekali. Ini ada cup holder satu di sini, yang sana malah tidak ada. Kenapa kok yang sana tidak ada cup holdernya? Karena di sini adalah ada selang bensinnya, jadi nggak bisa masuk ya. Selang solar, nyun sewu. Salah. Seperti itu. Overall mobil ini nyaman sekali. Tapi mungkin bakal ada video penjelasan mengapa Pajero itu bisa lebih worth daripada mengapa plus minusnya mobil ini dibanding Fortuner ya. Seperti itu ya. Mungkin karena kalau diteruskan vlognya kepanjangan, jadi sekian dulu vlog mengenai review Mitsubishi Pajero Sport Dakar 2011. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Satria Wijaya pamit, salam safety driving. Dadah. Kunci dulu. Asik. Dadah.